Kesal lihat kelakuannya, Nikita Mirzani sarankan kakek Suhut laporkan Baim Wong ke polisi. Dilansir dari tribunjambi.com, aksi Baim Wong pada kakek Suhut belakangan ini ramai diperbincangkan netizen. Nikita Mirzani sarankan untuk lapor ke polisi. Sebelumnya, Baim Wong viral di media sosial lantaran videonya memarahi kakek Suhut hingga sebutnya pengemis. Tak sedikit sejumlah netizen hingga para artis termasuk Nikita Mirzani ikut bereaksi akibat ulah Baim Wong tersebut. Diketahui Nikita Mirzani menyarankan kakek Suhut lapor Baim Wong ke polisi usai videonya viral di dunia maya. Ya, gue sih menyarankan begitu, lapor ke hukum aja, tegas Nikita Mirzani saat ditemui di Jakarta Selatan Selasa 12 Oktober 2021. Dijelaskan Nikita Mirzani, perlakuan Baim Wong terhadap kakek Suhut bisa saja dilaporkan sebagai tindak pidana. Mantan istri diplomatif ini berharap laporan dari kakek Suhut itu juga akan memberikan pelajaran kepada Baim Wong. Jadi itu sebenarnya bisa dijadiin perkara. Gue tadi bilang sama bapak tadi, kakek nggak mau laporin aja, gue bilang begitu. Bodoh amat, gue dibilang kompor, maksud gue ini buat jadi pelajaran lah, jangan semena-mena gitu jadi orang, tutur Nikita Mirzani. Kakek Suhut merasa tak senang karena disebut sebagai pengemis oleh Baim Wong. Padahal kakek Suhut mengaku dirinya hanya menyajikan barang dagangannya berupa buku. Alih-alih dibeli, kakek Suhut malah ditegur oleh Baim Wong. Baim Wong sendiri akhirnya memberikan klarifikasi atas viralnya kakek Suhut. Suami Paula Verhoeven ini merasa kehadiran kakek Suhut saat itu membahayakan dirinya dan Keanu yang sedang berkendara. Dalam klaimnya, Baim Wong menegur kakek Suhut untuk tidak meminta uang secara memaksa hingga membahayakan dirinya dan Keanu. Baim Wong lakukan pembelaan. Video Baim Wong yang diduga menghina seorang kakek ini berbentuk panjang. Tak sedikit netizen yang menyayangkan sikap suami Paula karena dinilai tak selayaknya melakukan hal itu. Bahkan ada juga yang menilai jika Baim Wong sengaja menghina seorang kakek tersebut. Menanggapi kejadian itu, Baim Wong pun buka suara menjelaskan kronologi video yang kini banyak dicibir netizen. Menurut Baim Wong, saat ini sulit menjelaskan situasi saat ini, terlebih jika orang tak mengalaminya sendiri. Dikatakan Baim Wong jika selama ini ia membantu orang dilakukan atas dasar keinginan dari hati, bukan cara dipaksa atau dikejar-kejar hingga memperlihatkan kelemahan yang dimiliki. Saya melakukan semuanya dengan hati, saya mau ngasih orang sesuai hati saya. Toh itu uang-uang saya juga, kalau misal ada persepsi berbeda dari kalian, saya nggak apa-apa banget, ujar Baim. Kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf. Tapi itu diri saya mau jadi diri saya apa adanya, nggak mau munafik. Kalau misalnya ada yang nggak suka, ya udah, memang pasti ada yang nggak suka dan suka. Sesimpel itu sih, katanya. Dirinya menegur agar kakek tersebut untuk tidak meminta dengan cara seperti itu. Bahkan ini bukan kali pertama ia lakukan dalam menegur kepada orang yang mendadak minta uang. Kalau ada yang minta dengan cara yang tidak sopan atau kayak gimana, selalu bilang kalau lu minta dengan cara kayak gitu pasti nggak dapat duit. Terus setelah saya kasih uang dia bilang umurnya 77 tahun. Terus kenapa? Apa saya harus kasihan? Karena gini bosku, banyak orang yang saya temuin dia anti banget, ngemis, jadi saya sering malu sendiri. Jadi kalau ada yang memperlihatkan kelemahannya untuk minta uang, saya benci banget, ujarnya. Video yang viral sejak Minggu 10 Oktober 2021 dan menjadi ramai hingga hari ini merupakan sepenggal dari satu konten YouTube Baim Wong berjudul Adiknya Kino. Udah pengen cepet-cepet keluar, Mama Paul langsung ke rumah sakit.
Terlihat dalam video tersebut, Baim baru saja menemani Paula memeriksa kandungannya. Kemudian anak sulung Baim, Kiano, ingin pulang dengan naik motor bersama ayahnya. Sehingga Baim membawa Kiano duduk di depan kendaraan bermotornya. Dari cerita Baim, kakek-kakek yang kemudian viral itu tiba-tiba saja datang mendekati dan memepet motor Baim. Kita lagi jalan dan dia mepet, kan itu bahaya banget ya, saya lagi bawa anak lagi, ujar Baim dalam video di Instagramnya. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya, ujarnya. Saat itu Baim sudah berbicara baik-baik dengan kakek tersebut tanpa marah. Waktu itu saya enggak marah kok, ya bilang, "Pak, bukan dengan cara seperti ini ya, jangan, enggak baik. Dan itu enggak marah-marah," kata Baim menjelaskan. Udah, saya lanjut lagi jalan dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak dari belakang, "Baim, minta uang, minta uang." Saya lihat dia masih ngikutin saya, jelas Baim kemudian. Meskipun diteriaki seperti itu, Baim tetap mengendarai motornya sampai tiba di depan rumah. Tak berselang lama dan baru menurunkan putranya, hanya dalam hitungan 15 detik kakek itu sudah muncul di depan rumah Baim dan kembali meminta uang. Pasca minta maaf ke kakek Suhut, Baim Wong kembali berulah, kali ini sukses bikin warganet nangis. Setelah kemarin geger kontroversialnya dengan kakek Suhut, kini Baim Wong kembali berulah. Baim Wong pun menuai pemberitaan buruk tentangnya. Banyak yang menyayangkan sikap yang dilakukan suami Paula ini kepada sang kakek. Namun ternyata Baim Wong tak sampai di situ saja. Kali ini ayah dua anak ini tetap menebarkan kebaikan. Dalam channel YouTube Baim Paula, Baim tak lepas membantu orang lain yang membutuhkan. Baim selalu menolong orang lain yang membutuhkan tanpa harus meminta. Dalam vlog terbaru Baim Wong yang berjudul "Adek Adrian hanya bisa terbaring di atas tempat tidur", sukses membuat air mata yang menonton menetes. Ya, dalam video tersebut Baim mengunjungi salah seorang warga yang memiliki anak yang terbaring lemah di ranjang. Anak itu tersebut tak bisa apa-apa dari bayi hingga sekarang sudah berusia 14 tahun. Kedatangan Baim ke rumah Ibu Andrian pun membuatnya terkejut. "Assalamualaikum," kata Baim. "Waalaikumsalam, maaf, dari mana ini?" kata Ibu Andrian membuka pintu. Saat mendekati Baim barulah sadar Ibu Andrian kalau kedatangan tamu Baim Wong. "Baim ya?" tanya Ibu Andrian. "Bukan dari RT sebelah," jawab Baim goda Ibu Andrian. "Masuk, masuk," kata Ibu Andrian yang tak percaya kedatangan Baim Wong. Baim Wong pun masuk dan melihat kondisi anak Ibu Andrian. Saat masuk, Baim langsung melihat kondisi Adrian, anak 14 tahun yang sudah tak bisa apa-apa dan hanya terbaring lemah. "Lihat anak ibu om, ini dari bayi, sekarang nafasnya sudah dari leher, makanya dari perut. Ini ibu jalani pengobatannya sudah seminggu itu 3 kali," kata Ibu Adrian. Ia pun menjelaskan kalau anaknya sudah seperti ini sejak bayi, tapi sakitnya dari bayi. Sudah 18 kali operasi, 7 kali operasi kepala, di sini ada pipisnya dia 2. Lalu usia 4 tahunan ayahnya meninggal dunia, ujar Adrian. Ibu Adrian juga menceritakan kalau anaknya sempat terkena gizi buruk, bahkan berat badannya stok ke 11 kg. Kini akibat bantuan pemerintah yang door to door, Adrian diobati agar bisa masuk makanan ke dalam tubuh Adrian. Melihat pengorbanan Ibu Adrian yang telah merawat Adrian 14 tahun lamanya, Baim merasa tersentuh. Apalagi Ibu Adrian sempat melakukan pemasangan NGT yang padahal beberapa rumah sakit menolak karena tidak berani. NGT alias nasogastric tube, untuk membantu jika seorang mengalami kesulitan dalam menelan makanan atau menelan yang terjadi karena kondisi medis tertentu. Baim menilai Ibu Andrian sangat sabar merawat anaknya. Baim pun tak kuasa menahan tangis mendengar cerita Ibu Adrian. Tanpa pikir panjang, Baim menanyakan harapan Ibu Adrian untuk Adrian.
Ibu Adrian pun berkeinginan anaknya bisa sembuh sempurna. Tak menunggu lama, Baim pun memberikan bantuan uang untuk Ibu Adrian. Uang segepok Baim dikeluarkan dari kantong celananya yang membuat Ibu Adrian menangis haru. Ia tak menyangka bisa bertemu Baim Wong dan mendapatkan bantuan untuk kesembuhan anaknya. Baim pun berjanji akan membantu Adrian sampai sembuh dan akan terus memberikan bantuan untuk Adrian. Ibu Adrian pun sangat-sangat berterima kasih pada Baim dan mendoakan rezeki Baim tetap lancar. Ibu Adrian pun mengatakan kalau dengan bantuan Baim Wong ia tak perlu mengemis ke orang lain. Alhamdulillah Om, Allah yang mempertemukan kita. Ibu nggak perlu ngemis-ngemis ke orang lain untuk meminta bantuan menyembuhkan Adrian, kata Ibu Adrian. Terima kasih Om, Om sudah sambung nyawa anak saya, kata Ibu Adrian. Ia pun membisikkan Adrian yang terbaring lemah dan memberitahu ada Baim Wong yang datang untuk membantu kesembuhan Adrian. Pokoknya kita kontak-kontak ya Bu, kalau butuh apa-apa silahkan hubungi saya, kata Baim mengakhiri kontennya.